Ya, cukup tegas apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT D8 pada 19 Desember 2024 di Kairo, Mesir, pemirsa, dan juga beberapa kali Presiden Prabowo Subianto ini juga menyerukan persatuan, kerjasama yang erat, dan juga kesadaran global terhadap kondisi umat muslim khususnya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pidato Presiden Prabowo tersebut bersama para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam ada Bu Susi Sri Suparin, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Bu Susi, apa kabar? Baik, terima Sehat kasih. Ya Bu ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga tentunya untuk membahas mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah, tentu saja Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, sudah hadir bersama kita. Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Dan juga kita hadirkan pula Bang Philip Vermonte, Jubir PCO bagian hubungan luar negeri. Bang Philip, terima kasih sudah hadir. Sehat ya Bang ya? Sehat. Baik, Bu Susi, memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya cukup tegas poin-poin yang disampaikan dalam KTT D8. Apa Bu yang bisa kita tangkap dari pernyataan tersebut? Oke, dunia internasional itu anarkik, ya. Siapa yang kuat, yang berperan, dia yang akan menentukan langkah. Jadi kalau kita percaya kepada the strong will do what it takes, the weak will suffer dari apa yang dilakukan oleh yang kuat. Jadi kalau kita lihat, harus kita lihat dari kedaulatan yang bersifat positif atau kedaulatan yang bersifat negatif, atau positive sovereignty atau negative sovereignty. Kalau positive sovereignty artinya seseorang bisa melakukan sesuatu di dunia internasional. Kalau negative sovereignty, ada nggak yang akan mengintrusi? Nah, di situ diplomasi dibutuhkan. Diplomasi itu artinya mengarahkan tujuan negara agar bisa sampai ke pewujudannya. Tapi kalau kita salah memilih strategi itu ada strategi kooperatif, ada strategi kompetitif, ada strategi analitik. Nah, jadi masalahnya di sini kan Indonesia berhadapan dengan Turki. Turki lagi naik daun nih. Karena dia menguasai Medan dan populisme dunia telah menyebabkan Ikhwanul Muslimin sebagai sesuatu slogan yang dipegang oleh Turki, dengan Indonesia datang tanpa analytical strategy. Jadi tiba-tiba dianggap remeh lah. Karena Turki akan menganggap, wah, kita kan keturunan khalifah dulu ya. Lebih ada kedekatan. Lebih ada kedekatan, lalu kami punya orang di wilayah tersebut. Kamu Indonesia siapa? Nah, itu dia. Jadi mesti lihat analytical strateginya benar apa tidak. Kalau misalnya terjadi kesalahpahaman, artinya negative sovereignty, orang lain bisa intrusi untuk mengatakan kamu tuh bukan apa-apa. Itu dia. Baik, Mas Faisal, bagaimana memaknai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kalau menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Susi mengenai kekuatan maupun juga kedekatan terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Yang menarik dari pidato Pak Prabowo ini adalah dia menyadari bahwa selama ini OKI yang dibentuk sejak 1969 yang diperjuangkan untuk memerdekakan Palestina setelah pembakaran Al-Aqsa, ternyata OKI memang tidak bisa bersatu. OKI yang terdiri dari 57 negara berpenduduk mayoritas muslim selama ini tidak bersatu. Kalau kita lihat kutubnya kan ada dua, ada kutub Arab Saudi dengan Turki di OKI itu sendiri, dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Makanya saya melihat ya OKI ini sebenarnya selama ini tidak efektif dalam memperjuangkan isu Palestina, hanya sekedar retorika. Dan kita tahu Turki adalah negara muslim pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sampai sekarang hubungan itu kan selama ini kan kalau kita lihat perjanjian Ibrahim 2020, itu kan bilang bahwa kita punya hubungan diplomatik untuk membantu perjuangan Palestina. Nah, kalau berkaca dari pengalaman Turki dari tahun 49, setahun setelah Israel merdeka dan Israel berdiri, tapi tidak ada yang bisa diperjuangkan oleh Turki, itu satu. Jadi memang yang diucapkan Prabowo ini ya seolah-olah ya adalah berusaha membobol dinding tebal, dan itu tidak mungkin karena kan tiap negara punya kepentingan nasional yang berbeda-beda. Itu satu. Nah, terus dari dia berbicara tentang kemanusiaan. Ya memang benar bahwa standar kemanusiaan yang tadi disebutkan bahwa negara muslim itu berbeda dengan barat. Kalau ketika Hamas atau Jihad Islam atau milisi lainnya di Gaza melawan Israel itu dicap teroris. Kan itu yang dianggap itu. Nah, sebaliknya juga sama dengan padahal itu adalah perjuangan sebagai bangsa yang sedang dijajah melawan penjajah. Kan itu mungkin seperti cap kita ketika Belanda, pejuang kita melawan Belanda atau Jepang tahun-tahun Perang Dunia Kedua itu sendiri. Nah, ini juga artinya ada standar ganda di sini. Artinya nyawa orang Israel bagi Amerika atau dunia barat yang pro Israel itu, pro Zionis itu dianggap lebih berharga ketimbang nyawa
orang-orang Palestina yang sekarang udah 45.000 lebih. Tapi Mas Faisal melihat pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini levelnya seperti apa? Cukup keraskah ketika bicara mengenai apa yang terjadi saat ini, konflik yang terjadi di Timur Tengah, Palestina dan Israel khususnya? Saya kira dari semua presiden setelah Soekarno itu, Prabowo orang yang paling mengeluarkan wacana yang paling konkret, yakni dengan bahwa akan mengevakuasi 1.000 pasien. Selama ini kan wacana-wacana tentang Palestina hanya capacity building, terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ketika akan mengevakuasi pasien keluar dari Gaza, itu kan artinya akan berhadapan dengan mekanisme Israel. Karena Israel nggak akan mudah mengizinkan orang-orang yang keluar dari Gaza. Karena kita tidak tahu apakah itu masuk. Bagi Israel kan orang Gaza itu kan dianggap tanda kutip teroris semua lah, wajib dibunuh. Kenyataannya kan itu yang terjadi sejak perang Gaza. Nah, cuma saya mengharapkan apa yang dilakukan Prabowo dengan pidatonya yang konsisten sejak di Shangri-La Dialog ketika dia masih Menteri Pertahanan itu menaikkan leverage Indonesia. Tapi saya ingin lebih dari itu. Artinya Prabowo harus menjadi presiden pertama Indonesia yang menginjakkan kaki di tanah Palestina. Kalau Soekarno kan hanya berhenti di Mesir. Artinya belum pernah ada presiden Indonesia yang negara yang terdepan dalam membela Palestina. Apalagi kita juga pernah menjadi bangsa dijajah. Ketika Prabowo menginjakkan kaki di wilayah yang sedang dijajah kan artinya kan itu gaungnya jauh lebih luar biasa. Dan saya berharap ya Prabowo berani melakukan itu. Oke, itu harapannya Bang Philip. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto sangat concern mengenai apa yang tengah terjadi di Timur Tengah, konflik antara Palestina dan juga Israel. Termasuk juga mempertanyakan tidak hanya soal dukungan tapi langkah-langkah nyata. Itu yang ingin dituju oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya. Saya kira yang disampaikan Bung Faisal tadi benar ya, bahwa Presiden Prabowo kali ini menyampaikan sesuatu yang lebih konkret dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Dan dalam hal soal Palestina, sebetulnya Indonesia sejak dulu konsisten. Kita mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno, kemudian lanjut sampai hari ini oleh Presiden Prabowo. Nah, yang kedua, konsistensi itu yang disampaikan oleh Bung Faisal, bahkan sebelum dilantik sebagai presiden terpilih, sudah juga menulis di media internasional, ada di The Economist dan lain-lain, mengenai concern bahwa masyarakat internasional tidak boleh membiarkan kekerasan seperti tidak bisa dikontrol di Palestina. Dan kalau kita perhatikan, pidato yang disampaikan ini menariknya begini. Tadi Bung Faisal menyampaikan Oki tidak efektif untuk menjalankan ini. Dan dengan forum D8, nuansanya kan agak berbeda. Kenapa? Karena D8 ini adalah forum pembangunan ekonomi sebetulnya. Jadi basis dari kelemahan banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim adalah soal ekonomi. Dan D8 ini adalah sebuah platform ekonomi di mana anggota-anggotanya negara bermayoritas penduduk muslim, tetapi 2 dekade dari sekarang banyak lembaga internasional memprediksi bahwa negara-negara ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ketika ada kekuatan ekonomi, leverage-nya akan bertambah, daya bargain-nya bertambah dan lain-lain. Dan kita tahu sebetulnya soal Palestina ini kan mudah-mudahan nggak perlu menunggu 20 tahun walaupun sudah terjadi konfliknya lama sekali gitu. Nah, hal konkret yang dilakukan antara lain kalau menurut saya, yang pertama sebetulnya rangkaian kepergian presiden ke luar negeri ini kan dimulai sejak setelah dilantik pergi ke APEC di Peru, kemudian pergi ke G20 di Brazil, juga ke Washington DC lalu ke Inggris. Tetapi temanya sama, temanya adalah solidaritas negara-negara berkembang. Dan di APEC juga demikian, kebetulan tuan rumahnya negara berkembang Peru, di G20 tuan rumahnya Brazil, sehingga agenda yang sama seperti yang dibicarakan di 8 itu juga dibicarakan di agenda sebelumnya. Dan Pak Prabowo ketemu dengan Sekjen PBB Guterres dan menawarkan secara konkret kalau ada gencatan senjata, dan itu yang dicoba usahakan oleh Indonesia, disampaikan terus-menerus, untuk menghentikan kekerasan dan kalau perlu ada peacekeeping operation, Indonesia siap mengirim. Selain soal evakuasi, kita juga siap mengirim pasukan penjaga perdamaian kalau itu terjadi. Dan Indonesia sudah lama dianggap sebagai kontributor peacekeeping operation gitu. Tetapi dalam konteks Palestina, mungkin Presiden Prabowo menyatakan Indonesia juga siap untuk hal itu. Dan menurut saya seluruh negara di dunia
Memang yang sebelumnya nggak efektif, tetapi hari ini saya kira masyarakat Palestina membutuhkan semua channel platform yang mungkin dilakukan, yang mungkin kalau sebelumnya menabrak tembok harus diulang lagi, ada forum sekecil apapun dimanfaatkan, forum besar lewat PBB dimanfaatkan, karena mereka membutuhkan semua dukungan yang mungkin untuk pertama menghentikan kekerasan, kedua mencapai solusi negara merdeka. Oke, baik Bang Philip. Bu Susi, kembali lagi tadi menarik ketika membahas strategi yang kemudian dibahas oleh Bu Susi tadi. Yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di forum KTT 8 ini, menurut pandangan Bu Susi, poin-poinnya sudah tepatkah disampaikan dalam konteks maupun juga di forum internasional sekelas KTT 8 untuk membuat suatu perubahan yang lebih besar lagi begitu Bu? Atau dampaknya akan seperti apa sih Bu Susi? D8 forum ekonomi, tapi ekonomi sama kekuasaan kan nggak terpisah ya. Yang bermain di situ adalah negara-negara yang punya kepentingan tentang apa yang akan terjadi di Timur Tengah, ya. Terutama yang kuat-kuat itu, misalnya Mesir, misalnya Turki, misalnya Iran dan sebagainya. Tentunya mereka membawa misi negaranya masing-masing. Nah, masalahnya yang utama adalah apakah menggunakan strategi kompetitif, strategi kooperatif, atau strategi analitik. Kalau analitik dia bisa tahu bahwa mungkin ini nggak mungkin saya ucapkan karena negara-negara lain akan mengecilkan makna dari Indonesia pada saat Indonesia sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Juga ada faktor pribadi misalnya. Kalau Pak Prabowo tentunya presiden kita, tapi kan dia punya latar belakang hak azazi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang agak terimbas dengan faktor hak azazi, membicarakan soal hak azazi yang harus dilindungi dari masyarakat Palestina, tentu akan berkurang sedikit bobotnya. Nah, secara analytical, harusnya bisa menjadi cerminan. Kalau misalnya mau pergi ke dalam forum-forum yang besar, walaupun tujuannya murni, yaitu North-South, South-nya udah lama tidak di-boost ya, akhirnya di-boost karena merasa BRICS itu menjadi saingan, jadi dia mau menunjukkan bahwa orang negara-negara non-aligned itu bisa berdiri sendiri. Tapi kalau secara analytical, strateginya agak miss. Karena kurang memperhitungkan, dianggap nggak Indonesia pada saat ini. Pada saat kita melakukan pemilu saja sudah banyak cawe-cawe, maksudnya. Tidak terlalu demokratis. Jadi itu yang harus benar-benar kita memilah strategi kooperatif, strategi kompetitif, atau strategi analitik. Kalau kompetitif ya jelas kita harus benar-benar hati-hati masuk ke dalam forum-forum gitu, karena bisa diabaikan. Misalnya orang-orang itu berdiri pada saat Pak Prabowo berpidato, itu kan nggak pantas ya kalau kita lihat sebagai bangsa. Lah kok kita disepelekan banget gitu. Baik Bu Susi, menarik. Nanti kita juga ingin tahu bagaimana sih soal kepentingan masing-masing negara ataupun delegasi yang hadir di KTT D8. Ini negara-negara muslim berkembang tentunya yang punya concern, punya perhatian terhadap apa yang tengah terjadi di Timur Tengah. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi.